Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai Organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, apa sih itu Organisasi Perhimpunan Indonesia dan bagaimanakah sejarahnya? Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, Organisasi Perhimpunan Indonesia ini pada mulanya berdiri atas nama atau bernama Indische Vereniging yang didirikan pada tahun 1908 di Belanda. Pendiri dari Organisasi Perhimpunan Indonesia ini sendiri adalah para pelajar Hindia Belanda yang sedang belajar di negeri Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu juga teman-teman itu masih masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana banyak rakyat jelata yang tidak dapat menikmati pendidikan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para cendekiawan yang merupakan orang-orang pilihan di masanya. Para pendirinya mengangkat nama Bung Hatta, Notodiningrat, R.P. Sosrokartono, Sumitro Kolopaking, dan beberapa rekannya yang lain sebagai pusat pergerakan. Mereka datang dari golongan pemuda yang memiliki semangat kemerdekaan tinggi. Nah, mulanya para pelajar yang merantau ini mendirikan Indische Vereniging hanya sebagai wadah tempat berkumpulnya untuk bertukar pendapat sesama pemuda rantauan saja. Nah, namun lama-kelamaan mereka mengundang tokoh Belanda pemerhati Indonesia seperti Dr. Senok Hugronje, Mr. Abendanon, dan Mr. Van de Venter itu untuk ikut berbagi pendapat. Nah, dalam pembicaraannya ini sering mengulas kehidupan para warga Indonesia, baik yang asli pribumi maupun keturunan campuran Belanda yang sedang menjalani hidup di negeri kincir tersebut. Nah, karena berbicara tentang nasib, seringkali pembicaraannya itu menyinggung masalah kemerdekaan Hindia Belanda dari tangan penjajah kolonial beserta nasib mereka yang semakin hari semakin sengsara saja. Nah, pada waktu itu Perang Dunia I juga baru saja berakhir. Nah, selesainya Perang Dunia I yang mencekam tersebut ini menumbuhkan gerakan nasionalisme di negara-negara Eropa. Woodrow Wilson, yaitu Presiden Amerika Serikat, ini yang memicu lahirnya negara-negara nasionalis yang juga mempengaruhi kebangkitan nasional di negara koloninya. Nah, penentuan nasib sendiri inilah yang didengungkan oleh Woodrow Wilson ini memperbarui peta Eropa yang melahirkan beberapa negara baru pada saat itu. Nah, kemudian teman-teman, di tahun 1922, organisasi Indische Vereniging ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini mengangkat R.I. Wakusuma Sumantri, yaitu asal Jawa Barat, sebagai ketuanya, sementara Muhammad Hatta bertindak sebagai bendaharanya. Nah, dulunya Indische Vereniging ini tidak mengurusi perpolitikan, namun pada saat itu berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang kemudian bergerak di bidang politik. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut ini dipengaruhi oleh ide dari sosialis dan Mohandas, yaitu dari Mahatma Gandhi di India. Nah, tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Nah, pada saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya mereka masuk ke partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh dari Perhimpunan Indonesia ini sendiri yang terkemuka teman-teman itu adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jadi teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan politik dari PI atau Perhimpunan Indonesia ini sangat menarik perhatian dunia internasional. Nah, salah satu aksi yang paling dikenal adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut
berdampak hingga membuat pemerintah Belanda ini merasa terancam akan keberadaan organisasi pergerakan nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial ini berubah menjadi organisasi pergerakan nasional. Bahkan, organisasi Perhimpunan Indonesia ini aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Kemudian, penggunaan istilah Indonesia menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasinya saja, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyannya yaitu Indonesia Merdeka Sekarang. Nah, sifat organisasi dari Perhimpunan Indonesia ini berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Nah, Perhimpunan Indonesia ini kemudian benar-benar berhaluan politik itu sejak tahun 1922 karena pengaruh dari generasi baru yang datang ke Belanda pasca Perang Dunia I. Ditandai dengan perubahan nama organisasi dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Untuk pertama kali, kata Indonesia memiliki arti politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi. Nah, kemudian pada tahun 1925 teman-teman, Perhimpunan Indonesia ini mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia, yang mana menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Nah, pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme ini memiliki peran yang cukup penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan, nasionalisme yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Bahkan, dampaknya, ide-ide tersebut memengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda ini menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku bangsa dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian, aktivitas Perhimpunan Indonesia ini semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam kepengurusan. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapatkan dukungan internasional sehingga Perhimpunan Indonesia ini aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Organisasi internasional ini seperti Liga Demokrasi Internasional, Liga Penentang Imperialisme, dan Penindasan Kolonial. Bahkan teman-teman, Perhimpunan Indonesia ini memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia juga. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia ini. Organisasi tersebut antara lain yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI, kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan JOM Indonesia atau Pemuda Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa walaupun perjuangan yang dilakukan Perhimpunan Indonesia ini bersifat internasional, dampaknya juga dirasakan dalam lingkup nasional juga. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Perhimpunan Indonesia berusaha menyebarkan semangat cinta tanah air meskipun raga mereka masih di negeri Belanda. Mereka menyebarkan melalui tulisan berupa artikel yang dipublikasikan mandiri maupun dimuat di media cetak seperti
buku Gedenboek yang merupakan kumpulan 13 artikel mengenai nasib Hindia Belanda. Buku tersebut diluncurkan dalam rangka memperingati 15 tahun berdirinya Perhimpunan Indonesia. Para penulisnya merupakan anggota dari Perhimpunan Indonesia itu sendiri, seperti A.A. Maramis dan Ahmad Subarjo. Nah, para mahasiswa Indonesia di Belanda yang pemberani mulai mengambil resiko. Tanpa penutup apapun lagi, mereka memberitahukan tujuan dari didirikannya Perhimpunan Indonesia. Bukan lagi sebagai pusat kebudayaan Indonesia di negeri Belanda, melainkan untuk menghasilkan suatu pemerintahan sendiri yang hanya berjalan untuk Indonesia saja. Mereka bergerak berdasarkan pada 3 asas. Yang pertama yaitu Indonesia menentukan nasib tanpa campur tangan pihak lain. Yang kedua yaitu Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Yang ketiga yaitu Indonesia akan belajar secara mandiri untuk dapat mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat melawan kolonialisme Belanda. Dengan asas ketiga tersebut, Perhimpunan Indonesia memasuki dunia politik tanpa rasa takut, walaupun para anggotanya masih berstatus pelajar rantau. Muhammad Hatta menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Perhimpunan Indonesia. Pemikiran Muhammad Hatta sedikit radikal dan keras, namun karena itulah ia berhasil merangsang semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air di hati teman-teman seperantauannya. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan dari Perhimpunan Indonesia ini? Nah, jadi Perhimpunan Indonesia melakukan kegiatannya itu dengan rupa menulis, yaitu sebuah aktivitas yang masih sama dengan awal perkembangannya. Namun Perhimpunan Indonesia yang sudah menjadi organisasi mandiri ini mulai menyebarkan virus-virus semangat kemerdekaannya di forum internasional juga. Kemajuan ini menambah prestasi selain menghidupi Indonesia merdeka, nama majalah milik Perhimpunan Indonesia. Nasib menghantarkan para tokoh Perhimpunan Indonesia ini ke sebuah forum tingkat internasional di Paris, yaitu di Prancis. Di sana mereka berbicara mengenai kemerdekaan yang pantas didapatkan rakyat Indonesia. Forum internasional yang bernama Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial tersebut berakhir dengan keputusan mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya Belanda masih tidak rela melepaskan Indonesia dari genggamannya. Mereka masih sangat tergantung dengan hasil bumi Indonesia. Karenanya, satu persatu tokoh Perhimpunan Indonesia ini diringkus dan dibekuk di dalam penjara. Kemudian di tahun 1928, teman-teman, Muhammad Hatta, Ali Sastro Amit Djojo, Nazir Pamuntjak, serta Abdul Majid Joyo Diningrat ini diadili di pengadilan Den Haag sebagai ibu kota Belanda. Tetapi karena tidak cukupnya bukti, mereka berempat dibebaskan kembali. Nah, kemudian bagaimana sih Perhimpunan Indonesia ini dapat dikenal di tanah air? Nah, jadi langsung saja ya. Berita berdirinya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda akhirnya sampai juga di telinga kaum nasionalis di tanah air. Beberapa di antaranya menyikapi secara responsif dan segera melakukan tindak lanjut positif. Tindakan tersebut berupa kajian di dalam klub belajar yang dibentuk untuk merespon Indonesia merdeka milik Perhimpunan Indonesia itu. ASC atau Algemene Studi Club yang didirikan oleh Soekarno di Bandung itu hanyalah satu studi klub selain Indonesische Studi Club yang digawai oleh Dr. Sutomo di Surabaya. Kedua klub ini kemudian menjadi pendukung dari Perhimpunan Indonesia di tanah air.
Nah, kemudian yang terakhir teman-teman yaitu mengenai bubarnya organisasi perhimpunan Indonesia ini. Tidak seluruh mahasiswa yang dikirim ke Belanda ini selalu berhasil dipengaruhi oleh perhimpunan Indonesia. Sebagai manusia, mereka juga ingin mendapatkan karir pribadi yang gemilang. Maka beberapa di antaranya memilih menjadi dokter atau pakar hukum sebagai wujud praktek dari pelajaran yang didapatnya selama di Belanda. Karena kenyataan-kenyataan tersebut, Perhimpunan Indonesia tidak dapat berbuat banyak. Tidak mungkin juga PI ini memaksa para mahasiswa untuk berhenti dari karirnya setelah berlelah-lelah memperoleh pendidikan yang layak di negeri Belanda itu. Kemudian, selanjutnya seorang mahasiswa rantau memberikan saran kepada Muhammad Hatta, yaitu Sujadi. Sujadi ini menyarankan kepada Muhammad Hatta agar meneruskan cita-citanya di Perhimpunan Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan lain yang sudah lebih dulu mendapatkan masa di tanah air. Mereka dapat mengakomodir tujuan Perhimpunan Indonesia tanpa harus menghapus tujuan mereka sendiri. Setelah memikirkan usulan dari Sujadi, Muhammad Hatta ini lebih memilih mendirikan partai baru yang dapat dimotorinya sendiri. Ia pun mendirikan Indonesische Volkspartij atau Partai Rakyat Nasional Indonesia. Dengan begitu, berakhirlah sejarah Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, itu tadi materi mengenai sejarah Perhimpunan Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.